Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah. Kali ini kami akan sajikan kisah tentang kajian Gus Ikdam yang gempar dengan kedatangan Happy Asmara yang mencoba move on dengan bersolawat. Gus Ikdam duduk di serambi pondok pesantrennya, memandangi langit sore yang mulai meredup. Dalam beberapa hari lagi, ia akan menggelar kajian akbar di kota Blitar. Ribuan jamaah diperkirakan akan hadir, mengingat namanya sudah begitu dikenal luas sebagai pendakwah muda yang ceramahnya menyejukkan hati. Ia selalu berusaha menyampaikan dakwah dengan penuh kelembutan, mendekatkan Islam dengan cara yang tidak menghakimi. Kali ini, tema kajiannya adalah tentang keutamaan solawat dan bagaimana solawat dapat menenangkan hati yang gelisah. Di dalam ruangan, panitia kajian sibuk menyiapkan berbagai kebutuhan teknis. Spanduk besar bertuliskan, kajian akbar bersama Gus Ikdam, cahaya solawat penyejuk jiwa, sudah terpasang di beberapa sudut kota. Undangan telah disebar, dan berbagai media sosial pun sudah ramai membicarakan acara ini. Kajian kali ini terasa berbeda, karena akan diadakan di lapangan luas yang dapat menampung puluhan ribu jamaah. Tim keamanan pun dikerahkan agar acara berjalan tertib. Sementara itu, di kediamannya, Gus Ikdam terus mempersiapkan diri dengan memperbanyak doa dan solawat. Baginya, berdakwah bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga menyiapkan hati agar mampu menyentuh hati orang lain. Ia selalu berusaha menghadirkan ketenangan dalam setiap ceramahnya. Malam itu, ia berdoa dengan penuh harap agar kajian kali ini berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi semua yang hadir. Di tempat lain, Happy Asmara tengah bersiap-siap untuk menghadiri kajian tersebut. Sebagai seorang penyanyi yang juga memiliki kecintaan pada solawat, ia sangat antusias menghadiri acara Gus Ikdam. Sudah lama ia ingin datang ke majelis ilmu seperti ini, namun kesibukannya sering kali menghalangi. Kali ini, ia bertekad untuk benar-benar hadir dan merasakan suasana kajian yang penuh keberkahan. Keesokan harinya, berbagai persiapan teknis kembali dilakukan. Ribuan kursi sudah tertata rapi di lapangan, dan panggung utama telah dihiasi dengan ornamen Islami yang indah. Sound system diuji coba agar suara Gus Ikdam dapat terdengar dengan jelas hingga ke barisan paling belakang. Beberapa jamaah bahkan sudah datang lebih awal, membawa sajadah dan perlengkapan ibadah mereka. Di media sosial, antusiasme terhadap kajian ini semakin meningkat. Banyak orang membagikan unggahan tentang acara ini, mengajak keluarga dan teman-teman mereka untuk ikut hadir. Sebagian besar masyarakat Blitar merasa bangga karena kotanya menjadi tuan rumah kajian sebesar ini. Para pedagang kecil pun bersiap menjajakan dagangan mereka di sekitar lokasi kajian, berharap mendapatkan rezeki dari keramaian yang akan terjadi. Sore harinya, Gus Ikdam kembali merenung. Ia selalu merasa ada tanggung jawab besar dalam setiap kajiannya. Baginya, bukan jumlah jamaah yang terpenting, tetapi bagaimana dakwahnya bisa benar-benar meresap ke dalam hati mereka. Ia ingin mereka pulang dengan hati yang lebih tenang, lebih dekat kepada Allah, dan lebih cinta kepada solawat. Di sudut lain kota, Happy Asmara mulai menyiapkan pakaian yang akan ia kenakan. Ia memilih gamis putih yang sederhana, mencerminkan niatnya yang tulus untuk menghadiri kajian ini. Sebagai seorang penyanyi, ia terbiasa tampil glamor di atas panggung, tetapi kali ini ia ingin datang sebagai seorang muslimah yang ingin memperdalam keimanannya. Malam sebelum acara, Gus Ikdam menggelar doa bersama dengan para santrinya. Ia meminta mereka untuk ikut mendoakan kelancaran acara ini. Malam itu terasa begitu syahdu, seolah ada keberkahan yang menyelimuti persiapan kajian. Semua yang terlibat merasakan bahwa ini bukan sekadar acara biasa, melainkan majelis ilmu yang bisa menjadi jalan hidayah bagi banyak orang. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi, jamaah mulai berdatangan. Ada yang datang dari kota-kota tetangga, bahkan ada yang rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk menghadiri kajian ini. Gus Ikdam bersiap di belakang panggung, merasakan ketenangan di hatinya. Ia tidak tahu bahwa di tengah ribuan jamaah itu, ada seseorang yang diam-diam menarik perhatiannya, Happy Asmara, penyanyi yang selama ini hanya ia kenal lewat layar televisi dan media sosial. Pagi itu, suasana di lapangan tempat kajian akbar berlangsung sudah mulai dipenuhi ribuan jamaah yang berdatangan dari berbagai daerah. Mereka datang dengan berbagai kendaraan, dari sepeda motor hingga bus rombongan. Beberapa dari mereka bahkan rela berjalan kaki cukup jauh karena jalan menuju lokasi sudah mulai macet. Semangat untuk menghadiri majelis ilmu begitu terasa. Para pedagang kecil yang berjualan di sekitar area kajian juga tak kalah sibuk,
menawarkan makanan ringan, air minum, dan perlengkapan ibadah. Di belakang panggung, Gus Ikdam duduk tenang, menunggu waktu untuk naik ke mimbar. Ia melihat layar monitor yang menampilkan kerumunan jamaah yang semakin memadati tempat itu. Masya Allah, gumamnya pelan, kagum melihat lautan manusia yang hadir dengan niat untuk menuntut ilmu dan bersolawat. Ia menarik napas dalam, bersyukur karena Allah masih memberinya kesempatan untuk berdakwah dan mengajak umat lebih dekat kepadanya. Sementara itu, di tengah ribuan jamaah, seorang wanita duduk dengan tenang di barisan yang cukup strategis. Wajahnya terlihat teduh dalam balutan gamis putih yang sederhana. Ia bukan orang biasa, dialah Happy Asmara, penyanyi dangdut terkenal yang memiliki jutaan penggemar. Kali ini, ia hadir bukan sebagai bintang panggung, tetapi sebagai seorang muslimah yang haus akan ilmu agama. Dengan khusyuk, ia mendengarkan lantunan solawat yang mulai menggema dari pengeras suara, menutup mata, dan meresapi setiap baitnya. Beberapa jamaah yang mengenalinya tampak terkejut melihatnya ada di sana. Mereka saling berbisik, tetapi tidak ingin mengganggu kekhusyukannya. Happy tetap tenang, berusaha menghindari sorotan yang terlalu banyak. Baginya, ini adalah momen pribadinya bersama Allah, bukan ajang untuk mencari perhatian. Ia ingin menikmati kajian ini sebagaimana jamaah lain, merasakan ketenangan yang selama ini mungkin sulit ia dapatkan di tengah kesibukan dunia hiburan. Sebelum acara dimulai, seorang panitia naik ke panggung dan mengingatkan jamaah agar tetap tertib dan menjaga suasana khusyuk. Ia juga mengajak semua yang hadir untuk memperbanyak solawat sebelum Gus Ikdam memulai ceramahnya. Lantunan solawat pun menggema di seluruh penjuru lapangan. Suara ribuan jamaah yang bersolawat serentak menciptakan suasana yang begitu damai, seakan membawa keberkahan dari langit. Di belakang panggung, Gus Ikdam tersenyum mendengar suara solawat yang begitu syahdu. Ia selalu percaya bahwa solawat memiliki kekuatan luar biasa dalam menenangkan hati manusia. Ia merapikan sorbannya, lalu berdoa sejenak sebelum naik ke atas mimbar. Saat panitia mempersilakannya naik, seluruh jamaah menyambutnya dengan takbir dan solawat yang semakin menggetarkan suasana. Happy Asmara yang duduk di tengah jamaah turut merasakan aura luar biasa dalam majelis itu. Ada sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan acara-acara lain yang pernah ia hadiri. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di balik popularitas dan kehidupannya sebagai artis, ada kerinduan dalam hatinya untuk lebih dekat dengan agama, dan malam ini, ia merasa menemukan jalan itu. Saat Gus Ikdam mulai berbicara, suasana semakin hening. Setiap kata yang keluar dari mulutnya begitu menyejukkan. Ia tidak berbicara dengan nada tinggi, tetapi dengan kelembutan yang mampu menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Kita semua di sini bukan karena kebetulan, ucapnya. Allah lah yang menggerakkan hati kita untuk berkumpul dalam majelis ini, untuk bersama-sama mendekat kepadanya. Happy Asmara menatap Gus Ikdam dengan penuh kagum. Ia bukan hanya sekadar seorang pendakwah, tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang bisa mengajak orang-orang untuk merenungkan kehidupannya dengan cara yang begitu lembut. Happy merasa bahwa keputusannya untuk datang ke kajian ini adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah ia buat. Kajian berlangsung dengan penuh hikmat. Gus Ikdam membahas tentang keutamaan solawat, bagaimana solawat bisa menjadi obat bagi hati yang gelisah, serta bagaimana Rasulullah menjadikan solawat sebagai jalan menuju keberkahan hidup. Jamaah menyimak dengan penuh perhatian, sesekali terdengar isak tangis dari mereka yang hatinya tersentuh oleh ceramah tersebut. Di tengah kajian, Gus Ikdam tiba-tiba mengangkat pandangannya ke arah jamaah. Entah mengapa, matanya tertuju pada sosok Happy Asmara yang duduk dengan khusyuk. Ia mengenali wajah itu. Meskipun selama ini ia tidak terlalu mengikuti dunia hiburan, ia tahu bahwa wanita itu adalah salah satu penyanyi terkenal. Namun, melihatnya di sini, duduk bersama jamaah lain dengan penuh ketulusan, membuat Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang istimewa. Selesai menyampaikan ceramahnya, Gus Ikdam tiba-tiba mengajak jamaah untuk bersama-sama bersolawat. Siapa di antara kalian yang ingin memimpin solawat malam ini? Tanyanya sambil tersenyum. Suasana sejenak hening, hingga tiba-tiba salah satu panitia membisikkan sesuatu kepadanya. Ustaz, di antara jamaah ada Happy Asmara. Beliau sangat bagus dalam bersolawat, bisik panitia. Gus Ikdam terkejut, lalu tersenyum. Ia pun mengarahkan mikrofonnya ke arah Happy. Mbak Happy, apakah berkenan untuk memimpin solawat bersama kita? Tanyanya dengan lembut. Happy Asmara terdiam sejenak. Ia tidak menyangka akan diminta untuk bersolawat di depan ribuan jamaah.
Ada perasaan gugup, tetapi di sisi lain, ada juga kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Dengan sedikit ragu, ia akhirnya mengangguk dan menerima mikrofon yang diberikan panitia. Saat Happy mulai melantunkan sholawat, suasana tiba-tiba berubah. Suaranya yang merdu menggema di seluruh lapangan. Ia melantunkan sholawat Badar, diikuti oleh ribuan jamaah yang tersentuh oleh keindahan suaranya. Mata Gus Ikdam sedikit membesar, tidak menyangka bahwa suara itu bisa sedemikian menggetarkan hati. Setiap bait sholawat yang dinyanyikan Happy terasa begitu dalam. Jamaah yang awalnya hanya mengikuti, kini mulai larut dalam suasana. Beberapa dari mereka meneteskan air mata, merasakan betapa sholawat ini membawa ketenangan dalam hati mereka. Gus Ikdam sendiri merasakan getaran dalam dadanya. Subhanallah, gumamnya pelan. Ketika sholawat selesai, suasana masih terasa hening. Beberapa saat kemudian, jamaah serentak mengucapkan, "Amin," dengan penuh kehusyukan. Happy sendiri tampak berkaca-kaca, merasakan pengalaman spiritual yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia merasa benar-benar terhubung dengan Allah melalui sholawat yang ia lantunkan. Gus Ikdam kembali mengambil mikrofon. "Mbak Happy," ucapnya lembut. "Terima kasih telah menghadirkan keindahan sholawat malam ini. Suaramu bukan hanya merdu, tetapi juga membawa ketenangan dalam hati kita semua." Jamaah pun mengangguk setuju, dan tak sedikit yang bertepuk tangan pelan sebagai bentuk apresiasi. Di tengah keheningan itu, Happy hanya bisa tersenyum, hatinya terasa hangat. Malam itu, ia tidak hanya datang sebagai seorang penyanyi, tetapi sebagai seorang hamba yang menemukan kembali keindahan bersolawat. Gus Ikdam pun merasa bahwa malam ini bukan hanya tentang ceramah, tetapi juga tentang bagaimana Allah menunjukkan bahwa hidayah bisa datang dari mana saja, bahkan dari suara seorang penyanyi yang bersolawat dengan penuh ketulusan. Setelah suasana mereda, Happy Asmara masih duduk dengan tenang di tengah jamaah. Hatinya masih bergetar, seakan solawat yang tadi ia lantunkan masih menggema dalam jiwanya. Ia tak menyangka bahwa momen ini akan menjadi begitu mendalam baginya. Awalnya, ia hanya ingin datang sebagai pendengar biasa, tetapi kini ia merasa seolah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar majelis ilmu. Gus Ikdam masih berdiri di atas mimbar, menatap Happy dengan senyum penuh makna. Ia bisa merasakan ada ketulusan dalam diri wanita itu, sesuatu yang jarang ia temui dalam sosok publik figur. Dengan penuh kebijaksanaan, ia kembali berbicara, "Saudara-saudaraku, kita semua telah mendengar lantunan sholawat yang begitu indah dari saudari kita, Happy Asmara. Ini adalah bukti bahwa siapapun yang bersolawat dengan hati yang ikhlas, Allah akan menghadiahkan ketenangan dalam jiwanya." Jamaah mengangguk setuju. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa, seorang penyanyi yang biasanya dikenal di panggung hiburan, kini berada di tengah majelis ilmu, melantunkan sholawat dengan suara yang begitu menyentuh. Ini bukan hanya tentang suara yang merdu, tetapi tentang bagaimana sholawat bisa membawa seseorang lebih dekat kepada Allah. Happy merasakan kehangatan di dalam hatinya. Ia menunduk, mencoba menenangkan perasaannya. Tidak pernah ia menyangka bahwa berada di tengah majelis ini akan membuatnya merasa begitu damai. Di dunia hiburan, ia sering mendapat tepuk tangan dan sorakan dari para penggemar, tetapi malam ini, yang ia rasakan jauh berbeda. Ini bukan sekadar apresiasi dari manusia, tetapi ia merasa seakan mendapat pelukan kasih sayang dari Allah. Gus Ikdam kembali berbicara, kali ini suaranya lebih lembut. "Kita semua adalah hamba Allah yang sedang berjalan menujunya. Ada yang sudah lebih dulu menemukan jalannya, ada yang masih mencari, dan ada pula yang baru menyadari bahwa ia butuh kembali kepadanya. Yang penting bukan dari mana kita berasal, tetapi kemana kita akan menuju." Happy menatap Gus Ikdam dengan mata berkaca-kaca. Kata-kata itu seperti tertuju padanya. Ia merasa bahwa selama ini ia sibuk dengan dunia, dengan karir, dengan pencapaian-pencapaian yang ia kejar. Namun, malam ini, ia diingatkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting, perjalanan menuju Allah. Jamaah yang hadir juga merasakan kehangatan dari ceramah tersebut. Beberapa dari mereka mulai menangis, terutama mereka yang merasa bahwa hidup mereka masih jauh dari jalan kebaikan. Gus Ikdam berhasil menyentuh hati mereka dengan cara yang lembut, tanpa menghakimi, tanpa menyudutkan, tetapi justru mengajak dengan penuh kasih sayang. Di tengah perenungannya, Happy merasakan dorongan di hatinya untuk berbicara. Dengan hati-hati, ia mengangkat mikrofon dan berkata, "Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan mengalami malam seperti ini. Sejak kecil, saya sudah akrab dengan solawat,
tetapi mungkin selama ini saya hanya melantunkannya dengan suara, tanpa benar-benar meresapi maknanya. Tapi malam ini, saya merasakannya, saya benar-benar merasakannya. Suasana kembali hening, semua mata tertuju padanya. Happy menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, saya ingin berterima kasih kepada Gus Ikdam, kepada semua jamaah yang ada di sini. Kalian semua mengajarkan saya sesuatu yang sangat berharga malam ini, bahwa sholawat bukan hanya tentang suara, tetapi tentang hati. Mendengar kata-kata itu, Gus Ikdam tersenyum. Mbak Happy, katanya pelan, malam ini bukan hanya Mbak yang belajar sesuatu, tapi kami semua juga belajar. Allah menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang bisa menemukan cahayanya. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Happy mengangguk, lalu menundukkan kepala. Malam itu, ia merasa bahwa hidupnya baru saja berubah. Setelah suasana emosional yang begitu dalam, kajian akbar pun kembali dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama. Ribuan jamaah serempak mengangkat tangan mereka, memanjatkan doa kepada Allah. Gus Ikdam memimpin doa dengan suara yang tenang dan penuh kehusyukan, memohon keberkahan bagi semua yang hadir. Happy Asmara masih larut dalam suasana itu. Ia menutup matanya, merasakan getaran dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa begitu kecil di hadapan kebesaran Allah, merasa bahwa selama ini ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia selalu berpikir bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam popularitas dan kesuksesan, tetapi malam ini ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada dalam kedekatan dengan Allah. Ketika doa selesai, Gus Ikdam kembali berbicara. Sholawat bukan hanya bacaan, tetapi cahaya. Cahaya yang bisa menerangi hati kita, yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang istiqomah dalam bersolawat, insya Allah hidupnya akan dipenuhi dengan ketenangan dan keberkahan. Jamaah kembali mengangguk, menyimak dengan penuh perhatian. Beberapa dari mereka yang sebelumnya mungkin masih ragu-ragu untuk memperbanyak solawat, kini merasa termotivasi. Malam ini bukan hanya sekadar kajian biasa, tetapi sebuah pengalaman spiritual yang begitu mendalam. Di tengah suasana itu, salah seorang jamaah tiba-tiba berdiri dan berkata, Gus, saya ingin bertanya, bagaimana jika seseorang merasa bahwa hidupnya sudah terlalu jauh dari Allah? Apakah sholawat masih bisa menjadi jalan untuk kembali? Gus Ikdam tersenyum bijak. Tentu saja, jawabnya, Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang ingin kembali. Bahkan jika seseorang merasa hidupnya penuh dosa, selama ia mau bersolawat dan mendekat kepadanya, Allah akan menyambutnya dengan rahmatnya. Happy mendengarkan jawaban itu dengan saksama. Ia merasa bahwa pertanyaan itu juga mencerminkan perasaannya sendiri. Selama ini, ia sering merasa bahwa dunia hiburan membuatnya semakin jauh dari agama. Namun, malam ini, ia menyadari bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali kepadanya. Gus Ikdam melanjutkan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Itu artinya, 1 kali solawat yang kita ucapkan bisa membawa kebaikan yang begitu besar dalam hidup kita. Jadi, jangan pernah ragu untuk memperbanyak solawat. Jamaah kembali mengucapkan, amin, dengan penuh kehusyukan. Malam itu, lapangan tempat kajian berlangsung benar-benar berubah menjadi lautan keberkahan. Semua orang yang hadir merasakan keajaiban solawat, merasakan betapa besar rahmat Allah bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Happy tersenyum dalam diam. Ia merasa bahwa malam ini adalah awal dari perjalanan barunya, perjalanan menuju kehidupan yang lebih dekat dengan Allah. Setelah kajian akbar selesai, banyak jamaah yang masih bertahan di tempat, enggan meninggalkan suasana yang begitu damai. Malam itu terasa begitu istimewa, seolah keberkahan turun dari langit dan menyelimuti mereka yang hadir. Happy Asmara duduk diam di tempatnya, memandangi panggung tempat Gus Ikdam tadi berdiri. Hatinya masih dipenuhi dengan getaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa panitia mendekatinya dengan senyum ramah. Mbak Happy, Gus Ikdam ingin bertemu sebentar, jika Mbak berkenan, kata salah satu dari mereka. Happy terkejut, tetapi hatinya juga merasa hangat. Ia mengangguk, lalu berdiri mengikuti panitia menuju ruangan di belakang panggung. Ketika ia masuk ke dalam ruangan itu, Gus Ikdam sudah duduk dengan santai, ditemani oleh beberapa orang terdekatnya. Ia tersenyum ketika melihat Happy masuk. Silakan duduk, Mbak Happy, katanya dengan suara lembut. Happy duduk di kursi yang disediakan,
berusaha menenangkan perasaannya yang masih bergejolak. "Saya ingin mengucapkan terima kasih, Gus," ujar Happy pelan. "Malam ini benar-benar membuka mata dan hati saya. Saya merasa selama ini saya hanya sibuk dengan dunia, tapi malam ini saya merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih damai." Gus Ikdam mengangguk penuh pengertian. "Setiap orang memiliki jalannya masing-masing untuk menemukan kedekatan dengan Allah, Mbak Happy. Ada yang menemukannya melalui ujian hidup, ada yang melalui ilmu, dan ada juga yang menemukannya melalui sholawat, seperti yang Mbak alami malam ini." Happy terdiam sejenak, lalu berkata, "Saya merasa seperti diingatkan kembali tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Selama ini saya selalu mencari kebahagiaan di luar sana, tetapi saya tidak pernah menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada dalam kedekatan dengan Allah." Gus Ikdam tersenyum. "Itulah keajaiban sholawat, Mbak. Ia tidak hanya mendatangkan ketenangan, tetapi juga membuka hati kita untuk memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup ini." Happy menatap Gus Ikdam dengan penuh rasa hormat. Ia benar-benar merasakan ketulusan dalam kata-kata ulama muda itu. Tidak ada penghakiman, tidak ada kritik, hanya ajakan lembut untuk semakin mendekat kepada Allah. "Saya ingin belajar lebih banyak, Gus," ujar Happy dengan mata berbinar. "Saya ingin menjadikan sholawat sebagai bagian dari hidup saya, bukan hanya sebagai lantunan lagu di atas panggung, tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah." Mendengar tekad itu, Gus Ikdam tersenyum lebih lebar. "Alhamdulillah, jika memang itu yang Mbak inginkan, maka teruslah istiqomah. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti memperbanyak sholawat setiap hari, membaca Al-Quran, dan menghadiri majelis ilmu. Insya Allah, jika niat kita tulus, Allah akan memudahkan jalannya." Happy mengangguk dengan penuh keyakinan. Malam ini, ia merasa telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, ketenangan yang sesungguhnya. Setelah pertemuan dengan Gus Ikdam, Happy Asmara berjalan keluar dari ruangan dengan hati yang lebih ringan. Di luar, beberapa jamaah masih berkumpul, sebagian dari mereka mendekatinya dengan senyum hangat. "Mbak Happy, suaranya tadi luar biasa," kata seorang ibu-ibu dengan penuh kekaguman. "Semoga terus istiqomah ya, Nak." Happy tersenyum. "Amin, Bu. Terima kasih banyak doanya." Seorang gadis muda mendekatinya dengan mata berbinar. "Mbak Happy, saya penggemar Mbak sejak lama, tapi malam ini saya merasa lebih bangga lagi. Tadi saya ikut bersolawat bersama Mbak, dan rasanya luar biasa." Kata-kata gadis itu membuat Happy semakin yakin bahwa keputusannya untuk lebih mendekat kepada agama adalah langkah yang benar. Ia menyadari bahwa sebagai figur publik, ia memiliki pengaruh besar terhadap banyak orang. Jika ia bisa membawa lebih banyak orang untuk mendekat kepada Allah melalui solawat, maka itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Setelah berbincang sejenak dengan para jamaah, Happy berjalan menuju mobilnya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian malam itu. Ia merenungkan semua yang ia alami, dari awal ia datang sebagai pendengar biasa, hingga akhirnya ia merasa seperti menemukan panggilan baru dalam hidupnya. Di dalam mobil, ia mengambil ponselnya dan membuka aplikasi pesan. Ia mengirim pesan kepada salah satu temannya yang juga sering mengikuti kajian agama. "Malam ini aku merasa seperti lahir kembali. Aku ingin belajar lebih dalam tentang sholawat dan agama. Bisa bantu aku?" Temannya membalas dengan cepat. "Masya Allah, Happy. Tentu saja, aku akan ajak kamu ke beberapa kajian rutin, dan kita bisa belajar bareng." Happy tersenyum. Ia merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Bukan berarti ia akan meninggalkan dunia musik sepenuhnya, tetapi ia ingin memastikan bahwa setiap lagu yang ia nyanyikan, setiap panggung yang ia pijak, akan memiliki makna yang lebih dalam. Di langit malam yang gelap, bintang-bintang bersinar terang. Seolah ikut menyaksikan seorang hamba yang baru saja menemukan jalan pulangnya. Hari-hari setelah kajian akbar itu terasa berbeda bagi Happy Asmara. Ada ketenangan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia mulai mengisi waktunya dengan lebih banyak mendengar solawat dan mengikuti kajian daring yang sering diadakan oleh para ulama. Seperti yang disarankan oleh Gus Ikdam, ia berusaha untuk istiqomah dalam mengamalkan solawat setiap hari. Suatu pagi, Happy duduk di teras rumahnya sambil memegang mushaf kecil. Ia baru saja selesai membaca beberapa ayat Al-Quran, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelum ini. Ia merasa hatinya semakin tenang setiap kali membaca kalam Allah. Saat sedang merenungi makna ayat yang baru saja ia baca, ponselnya bergetar.
Sebuah pesan dari manajernya muncul di layar. Happy, ada undangan untuk tampil di sebuah acara besar minggu depan. Sepertinya ini kesempatan bagus, rating acaranya tinggi. Dulu, Happy akan langsung mengiyakan tanpa berpikir panjang. Namun, kali ini ia merasa perlu mempertimbangkan dengan lebih hati-hati. Ia membuka rincian acara yang dikirim oleh manajernya dan membaca deskripsi acaranya. Ternyata, ini adalah acara hiburan biasa, bukan acara religi. Hatinya diliputi kebimbangan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghubungi manajernya. "Mas, aku mau coba selektif dalam memilih acara. Aku ingin lebih banyak tampil di acara yang lebih bermanfaat, yang ada nilai dakwahnya. Apa kita bisa cari yang seperti itu?" Manajernya terdiam sejenak sebelum menjawab, "Tentu, Happy. Kalau itu memang keinginanmu, aku akan coba cari acara yang sesuai." Happy merasa lega. Ia tidak ingin meninggalkan dunia musik begitu saja, tetapi ia ingin memastikan bahwa apa yang ia lakukan membawa kebaikan bagi dirinya dan orang lain. Perubahan ini mungkin tidak mudah, tetapi ia yakin dengan niat yang baik, Allah akan memudahkan jalannya. Sore itu, ia kembali menghubungi temannya yang kemarin ia ajak bicara. "Aku mau ikut kajian rutin, kapan ada jadwal terdekat?" Temannya menjawab dengan antusias, "Besok sore ada kajian di masjid dekat rumahku. Yuk, ikut." Happy tersenyum. Ia merasa ini adalah langkah kecil yang penting dalam perjalanan barunya. Namun, tidak semua orang mendukung perubahan yang sedang dijalani oleh Happy. Beberapa teman dan kolega di industri musik mulai mempertanyakan keputusannya. "Kenapa tiba-tiba berubah, Hap? Nanti kalau jarang tampil, kamu bisa kehilangan popularitas, loh," ujar salah satu rekannya saat mereka bertemu di sebuah acara. Happy hanya tersenyum. "Aku nggak masalah kalau popularitasku turun, yang penting hatiku tenang." Jawaban itu membuat temannya terdiam. Happy tahu, dunia hiburan seringkali menuntut seseorang untuk terus berada di puncak, tanpa peduli bagaimana caranya. Tetapi bagi Happy, ia tidak ingin mengorbankan ketenangan batinnya demi sesuatu yang bersifat sementara. Di media sosial, beberapa penggemarnya juga mulai berkomentar tentang perubahan yang terjadi padanya. Ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit yang merasa kecewa. "Kenapa sekarang jadi terlalu religius? Aku suka Happy yang dulu," tulis salah satu komentar. Happy membaca komentar itu dengan hati yang lapang. Ia memahami bahwa perubahan yang ia jalani mungkin tidak bisa diterima oleh semua orang. Namun, ia yakin bahwa selama ia melangkah di jalan yang benar, Allah akan selalu bersamanya. Dalam salah satu kajian yang ia ikuti, seorang ustaz berkata, "Jika kita ingin mendekat kepada Allah, kita pasti akan diuji. Tetapi jika kita bersabar dan tetap istiqomah, Allah akan mengganti segala kesulitan dengan sesuatu yang lebih baik." Kata-kata itu semakin menguatkan hatinya. Happy berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan mundur hanya karena komentar negatif. Suatu malam, ia menerima pesan dari seseorang yang tidak ia duga, Gus Ikdam. "Assalamualaikum, Mbak Happy. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap istiqomah dalam perjalanan ini." Happy tersenyum saat membaca pesan itu. Ia merasa seperti mendapatkan dukungan dari sosok yang telah menginspirasinya. "Waalaikumsalam, Gus. Alhamdulillah, saya baik. Terima kasih atas doa dan nasihatnya," balasnya. Malam itu, Happy merasa semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapinya dengan hati yang teguh. Hari-hari Happy asmara semakin dipenuhi dengan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia semakin sering menghadiri majelis ilmu dan memperbanyak ibadah. Sholawat kini bukan hanya bagian dari lagu-lagunya, tetapi telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari popularitas atau kekayaan, melainkan dari kedekatan dengan Allah. Suatu sore, ia mendapat undangan untuk menghadiri sebuah kajian bersama Gus Ikdam. Kali ini, bukan sebagai jamaah biasa, tetapi sebagai tamu yang akan ikut bersolawat di atas panggung. Undangan itu membuat hatinya bergetar. Dulu, ia bernyanyi untuk menghibur orang, tetapi kini, ia ingin bernyanyi untuk menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika hari kajian tiba, Happy mengenakan busana yang lebih syar'i, dengan kerudung panjang yang menutupi dadanya. Saat tiba di lokasi, ribuan jamaah sudah memenuhi tempat. Suasana begitu khusyuk, penuh dengan lantunan zikir dan sholawat yang menggema di udara.
Ia merasa seperti berada di tempat yang penuh keberkahan. Ketika namanya dipanggil untuk naik ke panggung, Happy melangkah dengan hati yang mantap. Ia mengambil mikrofon dan mulai melantunkan sholawat dengan penuh penghayatan. Suaranya merdu, namun kali ini terasa lebih dalam, lebih tulus. Jamaah yang hadir terdiam, mendengarkan dengan khusyuk. Ada yang meneteskan air mata, ada yang menutup mata sambil meresapi makna sholawat yang dilantunkan. Gus Ikdam yang duduk di sampingnya tersenyum. Ia melihat perubahan yang luar biasa dalam diri Happy. Setelah sholawat selesai, Gus Ikdam berkata, "Subhanallah, suara yang indah jika digunakan untuk sholawat, maka akan membawa ketenangan bagi banyak orang. Semoga ini menjadi ladang pahala bagi Mbak Happy." Happy tersenyum penuh syukur. "Amin, Gus. Saya merasa ini adalah jalan yang benar. Terima kasih atas bimbingan dan nasihatnya." Malam itu menjadi momen yang tak terlupakan. Happy menyadari bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam. Ia tidak hanya sekadar bernyanyi, tetapi juga menyebarkan kebaikan melalui lantunan sholawat. Sejak saat itu, perjalanan Happy Asmara dalam dunia hiburan berubah. Ia lebih selektif dalam menerima tawaran, lebih banyak tampil di acara-acara yang membawa manfaat, dan semakin istiqomah dalam ibadahnya. Dan di balik semua perubahan itu, ia selalu mengingat satu hal yang pernah dikatakan oleh Gus Ikdam, jika niat kita baik dan kita berserah kepada Allah, maka Allah akan selalu menunjukkan jalan terbaik. Happy Asmara kini bukan hanya seorang penyanyi, tetapi juga seseorang yang membawa cahaya bagi banyak orang melalui suara dan ketulusannya dalam bersolawat. Terima kasih.